فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan syarah Sahih Bukhari. Qal al-hadisul hadi wa tis'un ba'da arba'imi'ah 491. Tinggal 2 hadis lagi selesai pembahasan hadis Ibni Umar ini ya. Yang setelahnya masalah sutra. Wa anna Abdullah ibna Umar radhiyallahu anhuma haddatsah, menyampaikan hadis kepada Nafi', anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yanzilu bi Dzituwa. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering singgah di Dzituwa. Dzituwa ini satu tempat di luar Ka'bah, di luar Mekah, tapi sudah sangat dekat. Orang mampu saja untuk melihat Ka'bah, seandainya tidak terhalang apa-apa, mampu di Dzituwa itu melihat Ka'bah. Oh ya, sebelum dilanjutkan, tadi malam ana ada kekeliruan. Yang Marru Dhahran. Marru Dhahran ana sebutkan 20 km ke Madinah ya. Ini salah. Yang betul 14 km ke arah Makkah. Marru Dhahran, nomor yang ke 490. Baik. 14 km ke arah Makkah, yaitu lebih dekatnya ke Makkah. Marru Dhahran. Baik. Kemudian kembali ke yang tadi, Dzituwa ini dekat dengan Makkah, sudah sangat dekat. Dan orang mampu melihat Ka'bah kalau tidak terhalang benda-benda yang lain. Wa yabitu, beliau bermalam di Dzituwa hatta yusbih, sehingga masuk di waktu subuh, tidak segera masuk ke Makkah. Wa yusolli subha, beliau sholat subuh hina yaqdamu Makkah, ketika masuk ke Makkah. Yaitu sholatnya tidak di Ka'bah waktu itu. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah di dalam Fathul Bari beliau, ini sebagai dalil bolehnya seseorang itu sholat di luar Makkah, walaupun sebenarnya dia mampu untuk masuk ke Makkah dan sholat di Masjidil Haram. Tentunya di Masjidil Haram lebih utama, tapi masalah boleh, tidak sampai wajib untuk orang memaksakan diri masuk. Sementara jelas Nabi bukan orang Makkah, Nabi sudah jadi hijrah ke Madinah sebagai tempat beliau. Beliau musafir tidak wajib untuk sholat di Masjidil Haram. Dan boleh jadi memang sudah letih perjalanan jauh dari Madinah. Ketika mendekati Makkah, rehat di Dzituwa, boleh aja, tak masalah. Tidur dulu di Dzituwa. Wa musalla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzalik, tempat sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ala akamatin ghalidhah, di suatu gundukan yang besar. Yaitu akamah ini sejenis bukit, tapi bukit yang kecil. Laisa fil masjidil ladzi buniya sama, bukan di masjid yang dibina di situ. Jadi tempat sholatnya bukan di tempat yang sekarang jadi masjid. Sekarang yaitu di zaman Ibnu Umar dan Nafi' itu. Walakin asfala min dzalik, tapi lebih rendah dari masjid yang itu. Menunjukkan boleh ada lebih dari satu masjid di sana. Baik. Ala akamatin ghalidhah. Ana melompatkah tadi? Sebentar, mana tadi? Oh iya, walakin asfala min dzalik ala akamatin ghalidhah, ia lebih rendah, ada di gundukan yang besar. Gimana lebih rendah tapi di gundukan yang besar? Mungkin masjid yang dibina oleh orang-orang lebih tinggi di sana. Kemudian masuk ke hadis berikutnya. Al-hadis tsani wa tis'un ba'da arba'imi'ah 492. Wa anna Abdullah haddatsah, dan bahwasanya Abdullah menyampaikan hadis kepada Nafi', anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam istaqbala furudatail jabal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi jalan ke gunung. Furdatai itu adalah 2 jalan masuk ke gunung. Biasanya tidak langsung curam naik, tapi dan juga tidak betul-betul datar ya, tapi mulai naik itu dikatakan furdatai. Seperti kalau kita ke Banjaran, Titiwangsa, atau mungkin ke kemana ya yang ma'ruf itu di Kameran, tidak langsung naik, tapi ada jalan masuk, mulai naik sikit dan seterusnya mulai menanjak. Nah, itu dikatakan furdah, yaitu jalan masuk.
jalan masuk untuk mendaki gunung. Alladzi bainahu wa bainal jabalit tawil, yang mana jalan ini ada di antara gunung tersebut dan gunung yang panjang nahwal Ka'bah, yang berhadapan dengan Ka'bah. Jadi memang tempatnya sudah dekat saja dengan Ka'bah. Baik. Hatta sampai sekarang banyak ya sisa-sisa gunung itu, kecuali yang sudah diruntuhkan pemerintah untuk pembinaan ini dan itu, untuk rumah masyarakat. Jelas dulu gunung lebih banyak lagi di zaman lampau. Faja'alal masjidal ladzi buniya sama, dan Nabi menjadikan masjid yang dibina di sana, yaitu tentunya di zaman Nabi waktu itu belum ada masjid yang di situ. Cuma posisinya Abdullah menggambarkan masjid yang sekarang ini ada yasarul masjidi bi tarafil akamah, di sebelah kiri masjid yang ada di penghujung akamah bukit kecil. Jadi di dekat situ ada dua masjid di zaman Nabi. Al-Hafidz Ibnu Rajab di dalam Fathul Bari mengatakan yang dohir di situ ada dua masjid, tapi sekarang memang tak ada jejaknya, kata beliau. Di zaman Ibnu Rajab, yaitu tahun 800 Hijriah, sudah tak ada. Mungkin sudah diruntuhkan, dipindah tempat lain, tak tahu juga. Atau karena banyak berbagai peristiwa-peristiwa, bencana-bencana dan sebagainya, tak tahu. Baik. Kemudian dikatakan di sini wa musallan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang tempat sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam asfalamin, lebih rendah dari situ, alal akamati sauda, di atas bukit kecil yang hitam. Nah, ini mungkin yang dikatakan tadi akamah ghalidhah tadi, sejenis bukit kecil yang ghalidh, yaitu yang besar. Dia berwarna hitam. Tada'u minal akamah asyarata atau asyarata adruk, yaitu kalau engkau ingin mengetahui tempatnya, yaitu engkau tinggalkan dari bukit itu 10 hasta au nahwaha, atau yang seperti itu, tidak betul-betul di kemuncak akamah, kemuncak bukit itu, tapi yaitu 10 hasta dari situ. Ini sekedar pendekatan, jelas gambarannya susah, kita tidak di situ. Summa tusalli, kemudian engkau sholat mustaqbilal furdatain, menghala ke jalan masuk ke masjid, jalan masuk gunung. Minal jabal alladzi bainaka wa bainal Ka'bah, yang ada di antara dirimu dengan Ka'bah. Ini mengisyaratkan gunung itu ada di antara kita dengan Ka'bah, berarti Ka'bahnya dihalangi oleh gunung. Nah, Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan hadis ini menjadi dalil boleh seseorang itu sholat ke arah Ka'bah dalam keadaan dihalangi oleh benda-benda. Ya, kita berapa gunung yang menghalangi kita dari sini ke Ka'bah, tak masalah. Dan orang yang dekat situ tidak diwajibkan untuk betul-betul mencari Ka'bah, tapi boleh dia memperkirakan, oh arahnya ke sini. Dan tidak diwajibkan untuk naik gunung, sholat di kemuncak gunung, menghadap langsung ke Ka'bah. Kata beliau, tidak diharuskan itu semua. Nabi memberikan contoh agar menunjukkan bahwasanya agama tidak seberat itu. Boleh yang seperti ini. Orang sholat di balik gunung itu tidak harus pergi ke Ka'bah. Walaupun tentunya pahalanya lebih banyak kalau kita sholat di Masjid Ka'bah. Tapi masalah boleh-boleh saja sholat di belakang-belakang gunung dan sebagainya. Di daerah Makkah sana itu. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Tayyib. Ini ijtihadnya Ibnu Umar untuk sengaja mencari-cari tempat sholatnya Nabi. Dan Umar Ibn Khattab di masa pemerintahan beliau melarang orang-orang sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan lain-lain, sanadnya sahih, dan telah ana nukilkan dalam kitab tafsir yang baru itu, tafsir surat Quraisy. Umar melarang tatkala Umar pulang haji bersama orang-orang, kemudian sholat di suatu masjid, tahu-tahu orang lari keluar. Umar tanya, ada apa ini? Maka sebagian tabi'in mengatakan ini orang-orang pergi ke tempat Nabi sholat. Maka Umar mengatakan dengan sebab inilah ahli kitab itu hancur. Mereka sengaja mencari tempat-tempat yang ditinggalkan oleh Nabi untuk menyengaja sholat di situ. Sementara Nabinya tak menyengaja sholat di situ. Kemudian Umar mengatakan, barang siapa sampai di tempat itu dalam keadaan tiba waktu sholat, sila sholat. Barang siapa tidak demikian, maka jangan sholat di situ, menyengaja. Lanjutkan perjalanan sampai tiba waktu sholat, lalu sholat di tempat yang Allah mudahkan.
Sehingga tidak kemudian mengkultuskan benda-benda ya awal-awal, oh ini peninggalan Nabi. Lama-lama betul-betul benda mati yang akan dikultuskan itu. Seperti masalah capal. Capal Nabi, mana buktinya sekarang masih ada? Sekarang gambar capal pun jadi dikultuskan. Walaupun jelas bukan capal Nabi. Apa? Ibnu Qayyim bilang sudah tak ada zaman sekarang. Peninggalan Nabi yang berupa benda-benda barang milik Nabi sudah tak ada. Tak ada bukti sama sekali. Tak ada, kata Ibnu Qayyim sudah tak ada, hilang. Para sahabat sudah bilang dalam hadis-hadis sudah hilang. Di zaman sahabat aja sudah terakhir istilahnya itu. Iya, cuma tak ada yang mampu buktikan. Dari mana dia tahu? Tak ada data DNA. Jangan sampai Semuanya boleh dibisniskan. Bisnis sebenarnya. Pedang durhaka pun tak lupa. Kalau ada bukti boleh, kalau tidak dari mana kita tahu? Mungkin pedang sebagian sahabat, bukan pedangnya Nabi. Orang tak mampu memberikan bayinah tentang itu. Akhirnya memang benda mati yang dikultuskan, nanti dicium-cium di apa? Nah, ada lambang capal kecil-kecil. Padahal memangnya capal Nabi betul-betul itu. Ya ini akhirnya larinya ke situ nanti. Zaman foto ada capal ataupun Slipper, ada nial, Nabi punya nial, tapi siapa yang tahu nialnya betul-betul begitu? Bentuknya aneh kayak gitu, tak tahu. yang sama perang pun dia kena kasut yang Udah robek-robek banyak dan sebagainya. Apa yang mudah diambil, dipakai tanpa ada pengkultusan para sahabat. Baik, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.